Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, tadi kepotong karena tiba-tiba lampu mati ya. Ini saya lanjutkan transaksi yang ketujuh ya untuk biaya bensin, parkir dan tol. Karena ini tidak ada hubungannya dengan transaksi penjualan dan pembelian, kita bisa langsung klik kas dan bank di sini. Kemudian kas keluar, kita klik baru. Ya, kita lihat di sini nilai yang dikeluarkan adalah 100.000, berarti akun kasnya adalah menggunakan kas. Penerimanya kita lihat di sini Ahdan ya. Kita pilih Ahdan employee 1, kemudian tanggal kita sesuaikan tanggal 7 Januari. Kemudian kodenya di sini adalah kita cari bensin, parkir dan tol. Akun biaya biasanya. Nggak ada ya. Jadi kita harus buat akun baru ya. Akun biaya untuk bensin, parkir dan tol. Kita klik baru. Kita pilih di sini adalah kita pakai scroll ya. Biaya operasional karena Ahdan ini merupakan pegawai, jadi aktivitas yang dilakukan oleh Ahdan adalah berhubungan dengan kegiatan operasional usaha. Namanya biaya bensin, parkir dan tol. Kita klik rekam di sini. Oke. Double klik, udah masuk. Nilainya kita buat 100.000. Oke, kalau sudah kita klik sebesarnya di sini 100.000 rupiah. Oke, selesai, kita rekam. Kita klik batal. Sudah masuk ya, kita tutup. Next, transaksi yang ke-8, pendapatan jasa servis. Pendapatan, kita lihat di sini. Pendapatan itu berasal dari jasa konveksi. Itu masih ada hubungannya sama usaha, berarti kita klik di sini penjualan. Kemudian invoice penjualan. Kita klik baru. Nah, tampilannya di sini ya. Kolom-kolom nomor barang, deskripsi barang, dikirim dan seterusnya. Ini adalah ketika kalau kita melakukan penjualan gamis dan penjualan jilbab. Nah, kita lihat di sini pendapatannya adalah berasal dari pendapatan jasa jahit atau konveksi. Berarti kita klik jasa di sini. Ya, deskripsi pesanannya kita ketik manual. Jasa. Oke, kita ada peringatan. Nama pelanggan harus diisi dulu. Oke. Kita klik oke lagi, nama pelanggan kita pilih. Di sini adalah Salsabila. Salsabila ya. Kemudian tanggal faktur kita isikan 8 Januari. Oke. Deskripsi pesanan kita ketik jasa konveksi. Kode akunnya double klik, kita cari pendapatan jasa konveksi. Pendapatan.
Nah, di sini tidak ada ya. Pendapatan tuh akun nomor 4. Berarti kita buat baru ya. Klik baru. Nah, kita pilih di sini klasifikasinya adalah pendapatan usaha ya. Nah, kita buat di sini pendapatan jasa konveksi. Sudah, kita klik rekam. Oke, sudah ada di sini akun nomor 4 pendapatan jasa konveksi. Kita double klik, sudah masuk. Dikirimnya 500. Kemudian harganya adalah 50.000. Di sini tunai ya, pembayarannya adalah tunai. PPN-nya di sini 10%. Kita pilih PPN. Nah, di sini tidak ada tertulis terminnya, tidak ada diskon ya. Jadi artinya terminnya tidak ada 2/10 N30, artinya perusahaan juga tidak memberikan diskon kepada Salsabila, maka di sini diskonnya adalah 0%. Kita tap. Untuk tanggal pengiriman kita samakan dengan tanggal faktur ya, 8 Januari. Kemudian di sini biaya lain-lain tidak ada. Total pajaknya 2,5 ya. Kemudian total setelah pajak 27.500.000. Uang muka tidak ada, saldo terhutangnya adalah 27.500.000 ya. Oke. Kita klik rekam. Nomor referensi telah digunakan dalam transaksi lain. Oke. Jadi nomor faktur ini harus kita ubah 02 coba ya. Oke. Sudah tidak merah lagi, kita rekam. Oke, bisa. Kita klik batal, kita lihat di sini ada transaksi untuk Salsabila 27.500 sama Ryan Muslim 1,475 juta. Kita lanjutkan kasus yang ke-9. Transaksi yang ke-9 ya, penambahan modal dari pemilik. Ini kita tutup dulu. Penambahan modal berarti hubungannya adalah dengan kas. Kas dan bank kita klik, kemudian kas masuk. Masih kosong, kita klik baru. Nah, Ibu Endah ini memberi setoran modal langsung ke Bank BCA. Oke, akun kasnya Bank BCA, kemudian darinya Ibu Endah. Di sini tidak ada Ibu Endah. Ya, kita klik baru. Karena Bu Indah ini bukan customer, bukan vendor, bukan pegawai, maka kita tipenya kita milih others. Other itu adalah pihak lain, misalnya investor atau rekanan bisnis ya. Kemudian kita pilih nama, kita ketik nama Ibu Endah. Ibu Endah jenisnya adalah personal karena dia bukan mewakili perusahaan. Kemudian kita klik rekam. Ibu Endah kita double klik. Tanggal juga kita ubah, tanggal 9 Januari. Nah, kode di sini adalah modal disetor ya. Modal. Nah, modal disetor nilainya sebesar 100 juta. Jangan sampai kebanyakan atau kurang nolnya ya. Ini 100 juta. Kalau sudah boleh diklik, lupa nih, sebesarnya diklik dulu. Oke, 100 juta rupiah. Baru kita rekam. Oke, kita klik batal.
sudah masuk di sini ya, 100 juta kita tutup. Lanjut dengan transaksi yang ke-10, pembelian inventory atau pembelian persediaan. Nah, berarti kita klik pembelian, kita klik penerimaan barang. Ya, di sini ada catatan terkait termin, artinya pembelian ini dilakukan secara kredit. Kita klik baru. Ya, nama pemasoknya adalah Mutiara Muslim. Double klik. Tanggal faktur kita ubah tanggal 10 Januari. Ya, nomor barang pilih G1 gamis putih XL, kita minta 10. Harga satuannya 100.000. VAT-nya di sini 10%. PPN ya, kita pilih di tab. Kelewatan. Di sini nomor barangnya kedua adalah G02. 10 juga, nilainya sama-sama 100.000. Pajaknya PPN. Yang ketiga G3 diterima 10, 100.000. PPN-nya jangan lupa. Ada biaya pengantaran sebesar 50.000. Silakan kursornya atau mouse-nya taruh di sini, kemudian 50.000. Ya. Jangan panik, ini bukan 50 juta ya, ini titik dan koma. Di sini berarti 50.000. Total pajak 300.000, total setelah pajak 3.350.000. Dan ini tidak ada uang muka ya. Jangan lupa tanggal pengiriman diganti sama dengan tanggal transaksi. Tanggal 10 Januari. Di sini informasi terkait marketing tidak ada, termin pembayaran sudah ya, 2%, 10, net 30. Kita klik rekam. Klik batal. Kita cek di sini ada masuk nih senilai 3.350.000. Kita tutup. Kita lanjutkan dengan pembayaran hutang menggunakan giro mundur ya, transaksi ke-11. Oke. Pada tanggal 16 Januari dibayar hutang pada Salma. Jadi ini untuk pembayaran hutang hubungannya dengan pembelian. Kemudian pembayaran hutang usaha. Kita klik baru. Nilainya ada 5 juta, maka di sini akun kasnya adalah bank. Kemudian penerimanya kita pilih Salma Muslim. Ya. Tanggalnya kita ubah 16 Januari. Oke. Kemudian kita lihat pembayaran hutang ini adalah menggunakan giro mundur. Berarti kita checklist gironya. Kemudian alokasi dana di sini nomor invoice-nya. Kita double klik ini yang 5 juta. Kemudian di sini diskon tidak ada karena sudah lewat dari 10 hari ya. Jumlah dibayarnya adalah 5 juta. Kita klik sebesarnya 5 juta. Oke. Ya. Jangan lupa gironya di checklist. Kalau sudah, kita bisa rekam. Nah, ini ada informasi transaksi gironya. Nomor gironya kita isikan BG
lihat ya di modul BG 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian jatuh temponya adalah di tanggal yang berbeda dengan tanggal pembayaran dengan giro ini. Jadi tadi pembayaran hutang itu tanggal 16, tetapi gironya baru bisa dicairkan pada tanggal 23 Januari. Ya, kalau sudah klik OK. Untuk kesesuaian dengan transaksi yang sebenarnya, ini ada permintaan bahwa tanggal transaksi pembayaran hutang disarankan sama dengan tanggal jatuh tempo. Ingin merubah tanggal transaksi, kita bilang tidak. Oke. Sudah terekam ya. Klik batal. Mohon maaf ya, banyak iklan yang lewat di sini soalnya banyak tukang roti. Kita lihat transaksi yang ke-12. Ini kita tutup dulu. Nah, transaksi yang ke-12 adalah pendapatan jasa servis dan barang. Pendapatan jasa servis dan barang. Berarti kita masuk ke penjualan. Kemudian invoice penjualan. Nah, perhatikan di sini pendapatannya bukan dari mohon maaf. Kita lihat deskripsi barangnya ada dua jenis yang dijual, yaitu yang pertama jasa konveksi, kemudian yang kedua adalah barang. Nah, terhadap dua pendapatan ini kita harus membuat dua invoice, yang satu untuk jasa konveksinya, kemudian yang kedua adalah untuk gamis putih XL-nya, karena ini adalah jenis yang berbeda. Nah, kita input dulu untuk jasa konveksi ya. Kita klik baru. Kemudian nama pelanggannya Ryan Muslim ya. Nomor faktur ini harus diubah karena dia nggak boleh warna merah ya. 3. Tanggal faktur tanggal 17 Januari. Kita klik jasa di sini ya. Deskripsi pesanan kita ketik manual jasa konveksi. Kodenya di sini kita cari pendapatan jasa konveksi. Tadi sudah kita buat soalnya. Akun nomor 4 kalau nggak salah. Nih ya. Oke, dikirim sebanyak 10. Kemudian harganya 50.000 ya. Di sini ada pajak PPN 10%. Oke. Nah, perhatikan. Ini kan dia pembayarannya adalah dengan tunai. Kalian lihat di modul itu ada terminnya adalah cash, berarti kita klik tunai di sini. Sedangkan kalau dia penjualan kredit, ini jangan diklik. Ya, tapi karena ini pembayarannya secara cash atau tunai, kita klik tunainya. Ya. Kita lihat tanggal pengirimannya, di sini kita sesuaikan sama dengan tanggal transaksi. 17. Salesman-nya pilih Ahdan. Biaya pengantaran tidak ada. Total pajak di sini 50.000. Jangan panik dulu. Karena apa? Kita kan hanya ini adalah total pajak dari jasa konveksi saja. Jadi nanti untuk gamis itu kita mengisi di invoice yang berbeda. Kemudian di sini 550 ya. Ini sudah benar. Kemudian kita klik rekam. Oke, kita klik batal. Ya. Kita klik baru lagi untuk menginput yang penjualan gamis putih XL. Oke, pilih lagi. Di sini Ryan Muslim. Nomor fakturnya kita ubah 04. Kalau merah tuh artinya harus diubah.
tanggal faktur sama-sama tanggal 17 tadi ya. 17. Kemudian jasanya ini kita hapus karena kita menjual produk ya. Tunainya tetap karena penjualan itu dilakukan secara cash. Kemudian nomor barang kita pilih G01. Oke, dikirimnya sebanyak 2. Harganya 200.000. Pajaknya jangan lupa PPN. Jangan lupa juga tanggal pengiriman disesuaikan. Tanggal 17. Salesman-nya Ahdan. Kemudian kita lihat total pajaknya di sini 40.000. Ingat ya tadi pajak dari jasa konveksi itu 50.000 ditambah pajak yang ini 40 kan sama nilainya, total pajaknya 90.000. Sehingga di sini total setelah pajaknya 440. Kita klik ya, rekam. Oke, kita klik batal. Kita klik tutup. Lanjutkan untuk transaksi ke-13, pinjaman atau advance karyawan. Ya. Di sini tanggal 18 Januari Bapak Ahdan menerima uang muka karyawan untuk perjalanan dinas sebesar 1 juta. Jadi kita buat jurnal saja di sini, klik buku besar, kemudian klik buat jurnal umum. Kita klik baru. Kemudian tanggal kita ubah. (18 Januari ya. Kemudian kodenya kita ubah di sini uang muka perjalanan dinas karena memang Ahdan ini minta uang muka perjalanan dinas ya. Uang muka. Tidak ada uang muka perjalanan dinas. Kita ini aja, kita buat akun baru. Dia masuk di kas ya. Uang muka perjalanan dinas. Kita klik rekam. Oke. Kemudian debitnya sebesar 1 juta. Nah, kalau pengeluaran maksimal 1 juta kita masih menggunakan akunnya adalah kas. Oke, 1 juta ya. Ini keterangannya, kita buat uang muka perjalanan dinas Ahdan. Kalau sudah kita rekam. Oke. Kemudian ada transaksi yang ke-15, pertanggungjawaban dari uang muka perjalanan dinasnya si Ahdan tadi ya. Berarti kita klik ini, kita batal dulu. Kemudian kita kembali ke rekap jurnal, kita klik baru. Tanggalnya kita ubah, tanggal 25 Januari. 25 Januari. Kemudian keterangannya biaya perjalanan dinas. Karena tadi yang
belum dipakai, hanya berupa uang muka perjalanan, sudah diakui sebagai biaya. Kodenya, ya, semoga kalian masih ingat bagaimana membuat jurnal untuk pertanggungjawaban uang muka yang diberikan kepada pegawai. Artinya di sini dari 1 juta yang digunakan, yang dibiayakan adalah sebesar 800.000. Jadi sisa kas yang dikembalikan adalah 200.000. Berarti kas dikembalikan di sini debit 200.000. Kemudian yang kedua adalah pengakuan biaya perjalanan dinas di akun biaya ya. Biaya kita cari di sini. Di akun nomor 6 adakah biaya perjalanan dinas? Tidak ada, berarti kita buat baru di akun nomor 6, yaitu biaya operasional ya. Di sini biaya perjalanan dinas. Kita klik rekam, double klik, pengakuan biaya sebesar 800.000. Kemudian kreditnya berarti kita harus mengkredit akun uang muka perjalanan yang tadi di debit ya, itu di akun nomor kelompok 1. Uang muka perjalanan dinas, uang muka ya. Sini sebanyak 1 juta. Oke, kalau sudah kita klik rekam. Oke, kita klik batal. Dia sudah masuk di sini. Kemudian kita lanjutkan untuk transaksi yang ke-16, penghapusan piutang. Nah, tanggal 25 Januari melakukan penghapusan piutang atas nama PT Rayan Muslim. Ini kita tutup dulu. Piutang itu hubungannya dengan penjualan. Kemudian kita lihat piutang usaha. Kita cek yang punya Rayan Muslim. Di sini ada senilai 975.000 ya. Kita klik kanan. Kita atau double klik aja ya, double klik. Nah, kita double klik. Kemudian akan keluar perincian piutang usahanya Rayan. Ini yang 975 kan mau dihapuskan nih. Berarti kita klik kanan, kemudian kita pilih yang write off. Artinya kita hapus. Ya. Di sini penghapusan piutang usaha ini kita masukkan ke akun cadangan kerugian piutang. Berarti ini piutang usaha, link account-nya tetap piutang dagang. Untuk penghapusan piutang kita masukkan ke cadangan kerugian piutang. Nih ya, akun 1340. Cadangan kerugian piutang sudah benar, kita klik rekam. Oh, sorry, tanggalnya belum diubah. Tanggal diubah tanggal 25 Januari. 25 Januari ya. Sudah, klik rekam. Oke, sudah kehapus dia. Kita klik tutup. Kemudian penyesuaian barang yang rusak, transaksi nomor 17. Ya.
tanggal 29 Januari ditemukan 2 jilbab putih yang rusak, maka ini masukkan biayanya ke kerusakan dan kegagalan material. Kita ini ketik tutup dulu, kemudian kita masuk ke persediaan, kemudian kita lihat pemakaian dan penyesuaian barang, kita klik baru, kemudian tanggal kita sesuaikan ya, tanggal 29 Januari 29 Januari, kodenya kita pilih J001. Oke, jumlahnya karena itu rusak berarti kita pakai tanda -2. Akunnya adalah kerusakan dan kegagalan material. Kerusakan dan kegagalan material. Itu akun biaya ya nih ya. Kerusakan dan kegagalan material, oke. Sudah, cek ya tanggal 29, kodenya, jumlahnya dengan tanda negatif, akunnya kerusakan dan kegagalan material, kemudian kita klik rekam. Oke, kita klik batal. Nah, oh saya lupa tadi ngetik ini satuannya ya. Oh, nama barang, jumlah, satuan yang sudah pieces, akun, job. Memang tidak ada nilainya di sini ya. Kita klik batal saja. Oke, tetap penyesuaian persediaan di sini. Sudah, kita tutup. Kita lanjutkan ke dokumen transaksi nomor 18, alokasi sewa per bulan. Karena di awal Januari kita sudah membayar sewa kantor sebesar 24 juta, maka sudah ada pembebanan biaya sewa pada akhir bulan sebesar 2 juta untuk bulan Januari. Nah, artinya kita klik buku besar, transaksi jurnal umum, kita klik baru, tanggalnya kita ubah di sini tanggal 31 Januari, kodenya ini keterangannya biaya sewa. Kodenya kita cari di sini beban sewa. Beban sewa nggak ada kayaknya di sini ya, biaya sewa. Biaya sewa. Oke, kita klik baru saja. Kita nggak bisa ya membuat di akun baru karena maksimum tuh akunnya adalah 100 item. Oke, kita okekan dulu saja. Kita klik cancel. Kita bisa merubah sebentar. Akun nomor 6 ya, kita ubah salah satu akun yang di sini dengan biaya sewa yang belum kita input sama sekali, artinya masih kosong akunnya. Sepertinya tidak ada administrasi kantor, yang ini kita sorot, kemudian kita edit saja. Kita ubah menjadi biaya sewa kantor. Kita klik rekam.
Oke, sudah terganti ya. Double klik, pilih biaya sewa kantor. Kemudian debitnya kita isi 2 juta. Oke, sekarang kreditnya adalah sewa dibayar di muka. Di akun nomor 1 ya, sewa dibayar di muka. Sebanyak 2 juta juga. Oke, kita klik rekam. Klik batal. Nah, kemudian transaksi ke-19. Ya, kita tutup dulu. Di sini transaksi ke-19 adalah kita diminta melakukan jurnal penyesuaian antara akun pajak dibayar di muka yang lebih kecil nilainya dibandingkan dengan akun hutang pajak penjualan. Jadi sesuai dengan yang sudah saya sampaikan, ketika ada transaksi penjualan maka hubungannya adalah dengan PPN keluaran, sedangkan kalau berhubungan dengan transaksi pembelian hubungannya adalah dengan PPN masukan. Ketika PPN keluaran itu lebih besar dari PPN masukan, otomatis kita punya kewajiban untuk membayar kekurangan PPN tadi. Nah, untuk langkah awal kita harus tahu dulu ya, berapa sih nilai PPN keluaran dan PPN masukan. Ya. Kita bisa melihat di laporan, kemudian di akun laba rugi standar, coba diklik, klik OK. Kita lihat untuk akun hutang pajak penjualan, untuk pajak dibayar di muka, ada nggak di sini? Nggak ada ya. Sebentar. Maaf ya, banyak iklan. Ini roti yang ketiga yang lewat. Kita klik neraca saldo coba ya. Klik OK. Kita lihat untuk pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka nilainya 800.000. Ya, coba kalian tulis dulu. Pajak dibayar di mukanya adalah 100.000. 800.000. Kemudian hutang pajak penjualan kita cari ya, hutang pajak penjualan. Nah, hutang pajak penjualan nilainya adalah 2.715.000. 2.715.000. Nah, selisih antara PPN masukan dan PPN keluaran tadi ya, harus kita hitung selisihnya dari 2.715.000 ini ya. Ini kita kurangkan dengan PPN masukan yang besarannya adalah 800.000, sehingga diperoleh selisih sebesar 1.915.000. Nah, ini harus diakui sebagai PPN terhutang yang masih harus dibayar ke kas negara. Jadi ini kita kembali, kita close. Kita kembali ke buku besar. Kita buat transaksi jurnal umumnya. Kemudian kita klik baru. Ya. Tanggalnya kita ubah tanggal 31 Januari. Nanti penjelasan perhitungannya akan saya sampaikan melalui WhatsApp group ya.
Jadi ini kodenya, debitnya adalah hutang pajak penjualan hutang pajak penjualan tadi nilainya adalah 2.715.000. Kemudian kreditnya adalah pajak masukan, atau di akun ini adalah akunnya pajak dibayar di muka. Oke. Di sini sebesar 800.000, sehingga selisihnya adalah kita harus membayar, artinya mengeluarkan uang kas ya sebesar 1.915.000. Tadi saya sudah menghitung secara manual ya, sehingga ketika pengeluaran itu lebih dari 1 juta yang digunakan adalah bank. Jadi kita pilih di sini adalah bank BCA ya. Selisihnya oke, 1.915.000. Ini keterangan kita isikan pembayaran PPN. Oke, sudah ya. Jadi kamu melihat angka ini adalah di neraca ya. Dilihat hutang pajak penjualan, dan ini adalah merupakan PPN keluaran, kemudian pajak dibayar di muka ini adalah PPN masukan. Jadi kalau kamu ingat pelajaran pajak, ketika PPN keluaran lebih besar daripada PPN masukan, maka kita harus membayar PPN tersebut, PPN kurang bayarnya kepada negara. Maka di sini perusahaan mengeluarkan uang senilai 1,915 ya melalui Bank BCA untuk membayar PPN kurang bayarnya. Kalau sudah, kita klik rekam. Oke, kita klik batal. Yang terakhir ada tutup buku akhir bulan. Jadi di sini Anda diminta untuk melakukan tutup buku bulan Januari agar terbentuk jurnal penyusutan secara otomatis dari aktiva tetap yang sudah kita input. Sebagaimana yang sudah kita lakukan di awal ya, coba kalian buka data-data. Di sini ada data harta tetap. Ya, di sini kan kita punya aktiva tetap laptop sama motor Mega Pro. Nah, kita harus menutup buku supaya nanti secara otomatis biaya penyusutan tiap bulannya akan terakumulasi. Oke, caranya gimana? Kita klik tutup buku di bar hitam. Kemudian tutup buku akhir bulan. Oke, ini proses tutup buku bulanan hanya merubah periode akuntansi dan membuat saldo awal tiap perkiraan neraca untuk periode selanjutnya. Ya, Anda tetap dapat melakukan transaksi pada bulan di mana telah dilakukan proses tutup buku. Anda sangat disarankan untuk membackup data sebelum melanjutkan proses. Jadi, oke. Nah, ini kita diminta backup dulu sebelum tutup buku. Ya. Nah, kita klik tidak dulu. Kita backup dulu ya, supaya nggak hilang datanya. Backup data. Kemudian kita backup ini ya di drive D, boleh di folder Zahir ya. Kemudian file name-nya kita ubah ini, backup Alzena. Save. Lanjutkan. Prosesnya agak lama ya. Nah, ketika sudah di backup baru kita bisa melakukan tutup buku.
akhir bulan. Oka, backup data sebelum tutup buku ini lanjutkan ya. Nah, kita proses saja. Nah, ini ada revaluasi valuta asing. Perhatikan Anda telah membackup, kita sudah membackup ya. Kalau sudah, lanjutkan. 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 Oke. Kita lanjutkan. Proses. Oke. Lanjutkan proses penghitungan saldo akhir akun bulan ya. Oke. Oke, lagi. Nah, sekarang kita cek laporan keuangannya. Silakan lakukan seperti biasa, screenshot arus kasnya, rangkuman ya. Di sini. Oke. Ya. Sorry ini. Kita rangkuman kita coba lagi. Di sini kita filter hingga ini dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Januari. Oke. Ya, diubah dulu periodenya di sini supaya kalian jangan panik dulu ya, diubah periodenya 1 Januari sampai 31 Januari ini yang di screenshot. Ya, saldo akhirnya 178.725. Oke, kita close. Kita lihat laba rugi standarnya. Ya, ini kita pilih dari Januari sampai Januari. Oke. Nah, laba rugi standar kita lihat di sini. Laba atau rugi bersihnya adalah 24.059.166,67. Coba dicek apakah sama. Ya. Di screenshot atau bisa di save sih ini sebenarnya ya. Kemudian di close. Kita lihat yang neraca standar. Ini juga kita ubah Januari. Oke. Ya, total hartanya 260.692.500. Ya, balance ya dengan total kewajiban dan modal 260.692.500. Silakan dicek. Untuk memudahkan bisa saja kalian klik kanan, kemudian save. Ya, kalian men-save ini di folder Jahir, kemudian tulis di sini misalnya laporan neraca Alzena.
neraca Alzena. Kemudian di save. Nah, ini kita close. Jadi ini untuk tugas kali ini Ibu minta kalian men-save untuk neraca standar, kemudian laba rugi standar. Laba rugi standar ya. Ini diubah dulu semua periodenya Januari ya. Jangan lupa nanti kalau kalian tidak mengganti otomatis nilainya juga akan berbeda. Ini di klik kanan, kemudian save. Yang ini laba rugi ya, laba rugi Alzena, save. Kemudian arus kas rangkuman periodenya ya, Januari, kita klik OK. Kita klik kanan, kemudian save juga. Arus kas. Kalau misalnya nama kalian Ayu, berarti arus kas Ayu ya. Nge-save-nya begitu. Sudah selesai. Oke, kita close ini. Kemudian kita bisa keluar tanpa backup. Oke, kita cek tadi laporan keuangan yang sudah kita save di drive D tadi. Kemudian cari folder ke tempat kalian menyimpan tadi, Zahir ya. Ini ada arus kas. Wah, ini formatnya FP3 nih. Tidak bisa ya. Karena saya nggak punya aplikasinya. Gini aja, tadi file yang tadi ya, kalian save di Google Drive, kemudian URL-nya di upload ke IFE ya, supaya saya bisa tahu bahwa kalian sudah menyelesaikan kasus Alzena ini dengan baik ya. Boleh juga di screenshot ya, di screenshot seperti biasa saja deh, soalnya kalau di save dokumennya seperti tadi, ketika kalian tidak punya aplikasinya maka tidak akan bisa membuka file yang disimpan tadi karena formatnya berbeda. Jadi seperti biasa di screenshot arus kas rangkumannya, laba rugi standar sama neraca standar, kemudian URL-nya nanti di-upload juga. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.